Terungkap, PDIP mulai kritis pada Jokowi karena cemburu dengan Golkar. Semua punya hak sehat yang sama di mana seluruh Indonesia. Baru persoalan vaskesnya. Tadi kenapa saya kemarin usul supaya itu diperbarui dari 2005-2015. Saya berharap banyak nih. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio, kritik pedas PDIP pada Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka tengah cemburu dengan Partai Golkar. Sebab belakangan Presiden Jokowi kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian. Ada kecemburuan dari PDIP karena Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP justru memberikan beberapa atau mempercayakan beberapa proyeksi strategis kepada Airlangga Hartarto yang notabene Ketua Umum Golkar, ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada kantor berita politik Ermol pada Minggu 17 Mei 2020. Adapun proyek strategis tersebut antara lain Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan kenaikan BPJS Kesehatan. Proyek-proyek atau program Presiden Jokowi di COVID-19 ini terutama yang menyasar ekonomi. Ya pastinya akan dipercayakan kepada Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, ujarnya. Nah, ini membuat PDIP menurut saya cemburu karena tidak diberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk masuk, tambahnya. Dengan adanya kecemburuan antara PDI Perjuangan kepada Golkar, membuat para kader banteng berlomba-lomba cari perhatian Presiden. Sekalipun membuat kebijakan nyeleneh, sementara yang di luar kabinet berlomba melancarkan kritik kepada kebijakan Joko Widodo. Contohnya Yasona yang membebaskan tahanan melalui program asimilasi, tandasnya. Selama ini sering jadi beban, PDIP berhitung buat tinggalkan Jokowi. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan kemungkinan Jokowi ditinggalkan PDIP sebagai pengusung terbuka. Ini lantaran sebagai petugas partai Wong Cilik, Jokowi kerap kali mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak sejalan. Jika Jokowi ditinggalkan PDI Perjuangan, tentu itu ada kemungkinannya. Jika itu terjadi, dipastikan Jokowi tidak akan kuat, ucap Ubedillah Badrun pada Minggu 17 Mei 2020. Namun, kata Ubedillah, PDIP pasti akan berpikir secara masak-masak untuk meninggalkan Joko Widodo di tengah jalan. Problemnya tentu PDIP berhitung. Misalnya Jokowi ditinggalkan dan kemungkinan diberhentikan di tengah jalan, PDIP dapat apa? Kata Ubedillah. PDIP yakin akan mendapatkan keuntungan politik, kata Ubedillah. Maka PDIP sangat mungkin akan meninggalkan Jokowi. Karena selama ini Jokowi dinilai lebih sering menjadi beban bagi PDIP, pungkas Ubedillah. Sementara itu, PDIP kritik Jokowi karena tak mau ditinggal rakyat. PDI Perjuangan mulai kritis pada kebijakan pemerintah. Kritik tersebut dilayangkan PDIP lantaran tidak mau ditinggalkan oleh konstituennya yang notabene adalah Wong Cilik.
Mereka mencoba mengambil hati rakyat di beberapa program lain atau di beberapa kebijakan lain. Emang gak pengen ditinggalin rakyat, ujar Henry Satrio, atau yang biasa disapa Hensat. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu mengurai bahwa Presiden Joko Widodo kini tengah menjalani periode kedua pemerintahannya dan tidak akan lagi maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk itu, partai mulai ramai-ramai mencari simpati demi menjaga suara konstituen mereka. Ini periode kedua Jokowi, makanya sedikit banyak mereka harus kritisi walaupun kedengarannya konyol di rakyat. Masa partainya Jokowi enggak dukung Jokowi? Rakyat sekarang kan sudah pintar, tandasnya. Di sisi lain, PDIP semakin tidak nyaman dengan Jokowi yang jalan sendiri dan tidak pro wong cilik. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinilai semakin tidak nyaman dengan Presiden Joko Widodo yang dinilai kerap jalan sendiri dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik. Hal itu merupakan analisa dari aktivis pro-demokrasi Satyo Purwanto usai mendengar sebuah kritikan tajam datang dari anak buahnya Megawati Soekarno Putri Ripka Ciptaning lantaran Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, kritik tajam yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bukan hanya dilakukan oleh Ripka, melainkan kader PDIP lain sebelumnya juga banyak melakukan hal itu. Pernyataan seperti ini adalah kesekian kalinya dari kader PDI Perjuangan dan sangat kritis. Sebelumnya juga sudah ada dari misalnya Masinton Pasaribu, Adiana Pitupulu, Arteria Dahlan, Effendi Simbolon, bahkan Gubernur Jawa Tengah dan Ketua PDIP Solo yang juga Wali Kota FX Rudi juga sangat pedas kritiknya terhadap Jokowi, ucap Satyo Purwanto kepada kantor berita politik Ermol. Sebagai partai pengusung Jokowi di 2 kali Pilpres, PDIP dinilai telah pada kesimpulan bahwa Jokowi merupakan masa lalu lantaran kelap kali jalan sendiri dan abai berkoordinasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terlebih, ada persoalan beberapa waktu lalu yang membuat Megawati mangkel terkait pencalonan balon wali kota Solo yang akhirnya membuat bakal calon yang rencananya akan jadi suksesor Rudi mundur dari pencalonan, ungkap Satyo. Dari peristiwa tersebut, Satyo berkesimpulan bahwa Jokowi sudah tidak membuat nyaman kader PDIP di parlemen. Namun demikian, kondisi ini justru menjadi momentum bagus bagi PDIP untuk kembali ke jati diri sebagai partai wong cilik, partai nasionalis yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil, pungkasnya. Di sisi lain, berikut sejumlah kritik terhadap Jokowi soal kenaikan iuran BPJS yang juga melibatkan koalisinya. Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah menekankan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang mengatur soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Gelombang protes pun mulai menghujam istana. Partai pengusung PDIP pun ikut bersuara. Kali ini pengkritik kebijakan Jokowi tak hanya datang dari pihak seberang istana, namun datang dari koalisi. Setuju dengan kritikan AHY sebelumnya, anggota DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut naiknya BPJS di tengah corona adalah keputusan tidak terpuji. Menaikkan iuran dalam kondisi saat ini adalah langkah yang tidak terpuji. Lebih tepat dan simpatik apabila sebagian dana pemulihan ekonomi nasional direalokasikan untuk menopang BPJS, kata Hendrawan pada Jumat 15 Mei kemarin. Dia menyayangkan dalam kondisi krisis sekarang, kiblat negara justru survival of the weakest, bukan survival of the fittest. Dia bilang dalam PP nomor 23 tahun 2020 tentang PEN, prinsip yang diacu antara lain adalah keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, pemerintah
harus membersihkan diri dari godaan moral hazard yang mendesak alokasi dialirkan kepada BUMN yang tidak, atau sektor-sektor yang kerjanya melakukan lobi-lobi di lorong-lorong kekuasaannya, tuturnya. Dikecam KPK, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau ulang keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Gufron menyebut akar masalah yang ditemukan terkait tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan. Ini berdasarkan kajian tata kelola dana jaminan sosial kesehatan yang dilakukan lembaga anti rasuah pada 2019. Sehingga kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan, ujar Gufron dalam keterangannya. Menurut Gufron, naiknya iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan demikian, menaikkan iuran dikala kemampuan ekonomi rakyat menurun dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS, kata Gufron.